Kini tiba saatnya kita akan masuk ke hadirat Tuhan untuk mengangkat setiap doa-doa kita. Kita akan berdoa bagi bangsa kita di tengah wabah yang sungguh mengerikan. Kita akan terus berpegang kepada Tuhan. Dengan sayap Tuhan, Engkau menjagai kami, Engkau melindungi kami menghadapi badai dan setiap cobaan hidup ini. Kami tidak takut Tuhan, karena firman-Mu, Kau besertaku Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Engkaulah perisai bagi hidup kami Tuhan saat badai hidup ini. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu. Kami kan berdiri di tengah badai, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Kami kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Sampai kapanpun, sampai kapanpun tak
tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali kita di dalam seri Rehat, Renungan Hati Sehat dari Gereja Baptis Indonesia Ngadinegara Yogyakarta yang bisa kita nikmati setiap hari Sabtu. Ya saudara, hari ini kita akan merenungkan mengenai kuasa Tuhan yang tak terbatas. Ya kiranya kita boleh dikuatkan dan semakin dikuatkan semakin hari semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari saudara kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai merenung hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini kami boleh diizinkan kembali untuk merenungkan bersama firman-Mu. Biarlah setiap kami Kau buka hati kami sehingga kami boleh menerima taburan firman-Mu ya Tuhan. Dan firman-Mu boleh menumbuhkan iman dalam hidup kami ya Tuhan, sehingga hidup kami boleh senantiasa berpengharapan pada Engkau saja ya Tuhan. Juga urapilah hamba-Mu, kiranya Tuhan Kau memberkati hamba-Mu, berikan kuasa dan hikmat atas hamba-Mu ya Tuhan, sehingga boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan sudut kehendak-Mu saja. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Ya saudara terkasih dalam Kristus, renungan kita hari ini bertema kuasa Tuhan tak terbatas. Ya luar biasa saudara. Kita baca bersama di Markus 9 ayat yang ke-23. Ya. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ya saudara, bacaan kita hari ini itu mengisahkan bahwa ada seorang bapak yang membawa anaknya yang kerasukan roh dan menjadi bisu kepada Tuhan Yesus untuk mendapatkan kesembuhan. Namun rupanya kita bisa baca di ayat yang ke-22, bapak itu seakan-akan maju tapi masih ragu-ragu. Ya, jadi masih ada kebimbangan dalam hatinya. Nah, makanya Tuhan Yesus berkata, jika engkau dapat. Bapak itu berkata di ayat sebelumnya, jikalau engkau dapat. Ya, sehingga ada keraguan-raguan di situ dan Tuhan Yesus menegaskan bahwa tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ya, pertanyaan ini itu tentunya menjadi renungan bagi kita. Seringkali kita pun terjebak dalam pemikiran-pemikiran yang seperti ini. Bukankah hal ini itu justru menunjukkan bahwa kita belum mengenal siapa Tuhan kita, betapa besar dan hebat kuasa yang dimilikinya. Saudara terkasih dalam Kristus, sebagai orang percaya, saat kita bergumul, saat kita berdoa kepada Tuhan, saat kita mengharapkan mukjizat dari Tuhan, janganlah kita bersikap seperti Bapak tadi yang diliputi oleh keraguan, yang masih diliputi oleh kebimbangan. Ya, janganlah kita bersikap seperti itu. Yakobus mengingatkan kita di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-6, saudara, hendaklah ia memintanya dalam iman dan jangan sekali bimbang, sebab orang yang bimbang itu sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Saudara, mari kita jangan menghadap Tuhan dengan hati yang bimbang. Saat engkau berharap kepada Tuhan, berharaplah dengan iman yang penuh, dengan iman percaya. Ya, karena kita hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya, saudara. Kita percaya akan kuasa Tuhan yang tak terbatas, kuasa Tuhan yang dulu dan sekarang itu sama, memberkati kita, menyertai kita, dan memiliki rencana yang indah dalam setiap kehidupan kita. Saudara, kita patut bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang hidup, yang tak terbatas kuasanya dan maha sanggup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kuasa yang tak terbatas, tiada yang mustahil bagi Dia. Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kuasa Tuhan tak terbatas untuk menolong setiap saudara dan saya. Kuasa Tuhan tak terbatas untuk senantiasa memelihara saudara dan saya. Kuasa Tuhan yang tak terbatas itu sungguh nyata dalam kehidupan setiap orang percaya selama dia mau percaya.
Kalau saat ini masih ada sesuatu yang menjadi mustahil bagi kita, itu sebetulnya bukan kuasa Tuhan yang terbatas, tapi adalah karena keraguan kita sendiri, kebimbangan hati kita sendiri. Karena bagi Tuhan itu tiada perkara yang mustahil. Karena jika kita percaya dengan sungguh-sungguh akan kuasa Tuhan, Ia sanggup mewujudkan apapun yang kita imani, selama itu seturut dengan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetap kuat, tetap percaya bahwa pengharapanmu di dalam Tuhan itu tidak sia-sia, karena kita memiliki Tuhan yang tidak terbatas, Tuhan yang maha kuasa. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat hari Sabtu, dan jangan lupa besok mengikuti ibadah live streaming bersama Gereja Baptis Indonesia Ngadi Negaran. Tuhan Yesus memberkati.